妻と娘のおかげで楽しくやれていますよ。娘さんを誘拐しました。前代未聞の完全誘拐に私は友果のためだったら何だってする。最強夫婦が挑む娘を助けるために力を貸してくれないか。ノンストップファミリーエンターテインメント。我々は誘拐捜査のプロです。友果ちゃん取り戻すんだろう。しっかりしろバーン。あとは俺たちで何とかする。あいつは途中で投げ出したりしないよ。娘の命がかかってるんです。友果を返してください。日曜劇場マイファミリー4月10日夜9時スタート。必ず助けてやるからな。売ってるだけだから。いえ、千の言葉の中に真実は3つだけ。あれに悪さするとたたりがあるらしい。たたり？君みたいな功績さえ女ご飯がまずくなるからいいや。この三流社員どもが。永瀬先輩みたいな正直な人、私初めて見ました。大切なお客様紹介するわけにはいきません。ドラマ10正直不動産総合今夜10時スタート。結婚って何？母を亡くした親子が婚活パーティー2人分申し込んできた。親子で？ダブル婚活。僕たち友達になりませんか？初恋の人なんです、京香ちゃん。結婚ってしようと思ってするものなんですかね。普通に恋をしてさ、普通に優しい人を好きになりたいよ。結婚の意味まだわからん。火曜ドラマ持続可能な恋ですか。4月19日スタート。結婚を前提にせずお付き合いしてもらえませんか？Hai guys, balik lagi di rekomendasi dan review dorama Jepang. Nah, kali ini kita udah masuk musim semi nih. Jadi bakal bahas ada 3 dorama musim semi yang lagi ongoing nih. Nah, tapi sebelum gue bahas, kalian jangan lupa like, subscribe, dan share biar gak ketinggalan video gue berikutnya. Oke, langsung aja. Yang pertama gue bakal ngebahas ada satu judul namanya My Family. Ini produksi dari TV TBS dan ini salah satu yang gue tunggu-tunggu lah gitu, karena salah satu pemainnya ini ada si Kazunari Ninomiya atau kita kenalnya dengan Nino Arashi yang udah lama juga nggak main drama series semenjak mereka hiatus Arashi 2020. Jadi sepanjang 2021 setahu gue dia cuma ada project iklan aja sih. Jadi memang udah agak lama gitu dia nggak main drama series. Nih balik lagi, jadi gue sangat menunggu-nunggu banget nih gitu. Penasaran gitu, karena menurut gue dari kelima anggota Arashi, Nino nih yang secara aktingnya paling bagus sih menurut gue gitu. Dan setiap dorama atau filmnya dia tuh selalu apa ya, keren-keren gitu lah, bagus-bagus gitu. Dan aktingnya tuh kayak dapet banget gitu loh feel-nya gitu. Nah, ceritanya ini My Family itu total ada 10 episode dan pemainnya itu selain Nino ada juga Mikako Tabe, dan untuk anaknya itu ada Miyu Oshima. Jadi ceritanya itu mereka suami istri, si Nino dan Mikako, terus anaknya itu diperankan oleh Miyu gitu. Untuk Nino sendiri di sini berperan sebagai Haruto, dia adalah seorang CEO perusahaan game. Terus untuk si Mikako-nya dia sebagai istrinya berperan sebagai Michiru. Dia seorang ibu rumah tangga yang juga seorang influencer gitulah. Jadi dia sering membagikan foto-foto kebersamaannya bareng keluarga di Instagram dan sudah punya 10.000 followers. Dan anaknya itu si Miyu, di situ dia berperan sebagai Tomoka. Jadi di situ dia kayak udah beranjak remaja gitulah, kalau nggak salah kayaknya SMP gitulah anaknya. Nah, ceritanya itu berawal dari mereka itu kan si Michiru dan Haruto itu adalah teman kuliah gitulah. Jadi mereka pacaran itu udah dari zaman kuliah sampai akhirnya mereka memutuskan menikah. Nah, cuman semenjak menikah itu jadi kayak hubungannya tuh mereka renggang gitu, karena si Harutonya tuh sibuk banget di perusahaannya itu gitu kan, mengembangkan bisnisnya, si bisnis gamesnya ini, sampai kayak nggak punya waktu gitu lah buat keluarga gitu, dan jarang pulang gitu, sering nginep di kantornya gitu. Nah, jadi kayak yang membesarkan anaknya, ngerawat anaknya tuh semuanya tuh full si Michiru gitu. Jadi sampai kadang tuh si Harutonya pun jadi kayak nggak tahu gitulah kabar tentang anaknya tuh update-nya seperti apa gitu. Nah, sampai suatu ketika si Michiru-nya itu kayak nelpon gitu loh ke Haruto kalau anaknya itu tuh siangnya itu dia bilang katanya bakal pergi ke tempat kursus, tapi kok sampai malam nggak pulang-pulang, nggak ada kabar gitu kan. Sampai akhirnya dia teleponin lah si Haruto gitu. Nah, Haruto tuh
yang tadinya tuh belum ada rencana pulang, akhirnya karena denger anaknya belum pulang-pulang, akhirnya dia memutuskan untuk akhirnya pulang nih setelah lama nggak pulang ke rumah gitu kan. Nah pas dia pulang ke rumah itu si Haruto tuh kayak dapat telepon gitu dari nomor yang nggak dikenal. Nah ketika dia angkat gitu teleponnya, itu tuh ada suara cewek gitu, kayak suara komputer gitu yang bilang kalau anaknya itu diculik gitu, dan dia harus menyiapkan uang sejumlah 500 juta yen untuk bisa nebus anaknya ini gitu kan. Tapi dia cuma dikasih waktu kayak 1 hari gitu loh, cuma sampai besokannya gitu dia harus nyiapin uang gitu. Akhirnya panik kan mereka berdua, dan mereka tuh nggak dibolehin untuk hubungin polisi gitu. Sedangkan si Michiru-nya tuh kayak nggak yakin gitu kalau tanpa polisi tuh mereka bisa menemukan anaknya gitu. Jadi dia kayak tetap mau hubungin polisi, cuman si Haruto-nya tuh ngelarang gitu, janganlah nanti anak kita dibunuh gitu kalau kita hubungin polisi gitu kan. Tapi akhirnya singkat cerita akhirnya mereka hubungin polisi juga sih gitu kan, cuman kayak diem-diem gitu lah, jadi berusaha untuk kayak ngumpet-ngumpet dari si penculiknya itu gitu biar nggak ketahuan gitu, sambil dia terus nyiapin juga uang untuk bisa nebus anaknya gitu. Cuman di sini Haruto-nya juga bingung gitu karena kan perusahaannya kayak lagi agak turun gitu kan kondisi keuangannya, jadi dia kayak bingung gitu loh mau dapetin uangnya dari mana gitu sebanyak itu dalam waktu singkat. Cuman akhirnya singkat cerita akhirnya dia bisa dapat bantuan gitu dari perusahaannya, dapatlah tuh uangnya gitu. Nah terus dia kayak dikasih step-step gitulah sama si penculiknya itu untuk bisa nyelamatin si anaknya itu gitu, bawa uangnya kemana sampai bisa dapetin anaknya balik gitu. Cuman di tengah-tengah mereka lagi ngelakuin kayak step-step yang dikasih tahu sama si penculiknya itu, ketahuan gitu kalau ternyata mereka dapat bantuan dari polisi. Jadi kayak si penculiknya tuh kayak bisa tahu gitulah, bisa kayak kedeteksi gitu kalau ternyata mereka dibantu sama polisi. Nah tadinya di tengah jalan itu sempat kayak diputus gitu loh negosiasi antara si Haruto sama si penculiknya gitu, kayak udah kalian bohong, kalian bilang katanya nggak mau hubungin polisi, tapi kalau ini kenyataannya kalian dapat bantuan dari polisi, udah negosiasi diberhentikan dan anak kalian akan dibunuh gitu kan. Sampai akhirnya udah dia benar-benar, karena itu akhirnya si Haruto benar-benar bersikeras, sudah dia nggak mau pakai polisi lagi, benar-benar polisinya disuruh pergi, benar-benar memang pure si Michiru dan Haruto aja yang memang negosiasi sama si penculik untuk bisa nyelamatin anaknya gitu. Nah tapi lucunya ini di sini gitu, jadi serunya sih gitu ya, karena mereka kan si Haruto itu kan punya perusahaan game gitu, jadi itu cara mereka berkomunikasi dengan si si penculiknya itu, dan juga langkah-langkah mereka untuk step-step mereka untuk bisa nyelamatin anaknya itu tuh kayak seakan-akan mereka tuh kayak lagi di dalam game gitu. Bahkan akhirnya tuh mereka bisa komunikasi itu pun juga melalui chatting di aplikasi game punya perusahaannya si Haruto itu gitu. Jadi serunya itu tuh kayak bukan, kalau biasa kan cerita-cerita kriminal biasa ya udah oke lah, misalnya kayak mecahin kasusnya tuh yang normal gitu. Kalau ini kayak melalui ada hubungannya dengan game gitu. Jadi itu sih yang bikin beda, yang bikin tambah menarik dan serunya itu di situ gitu. Nah cuman tuh kayak setiap episode itu tuh, untuk episode pertama kedua itu adalah ceritanya yang diculik adalah anaknya si Haruto gitu kan. Akhirnya setelah berjuang tanpa polisi, akhirnya si Haruto dan Michiru akhirnya bisa dapat selamatin anaknya gitu kan. Nah terus di episode berikutnya tuh kayak bergilir gitu loh yang diculik. Nanti berikutnya adalah anak dari temannya mereka, terus berikutnya lagi siapa lagi gitu. Jadi kayak bergiliran gitu loh yang diculik, tapi dengan modus yang sama. Selalu diculik adalah anaknya, dan orang tuanya tuh selalu kayak lagi ada masalah gitu loh, kayak hubungannya tuh tiba-tiba kayak nggak harmonis gitu loh. Dan abis itu anaknya diculik gitu. Jadi kayak masih belum ketahuan nih siapa pelakunya, tapi diduga memang pelakunya adalah orang yang sama gitu, karena modus yang dipakai juga sama, dan yang diculik itu selalu
anak-anak gitu. Dan ini sih yang masih yang bikin jadi kayak kita mikirnya itu di sini sih gitu. Buat kalian yang suka film-film atau drama series kriminal yang sedikit agak beda gitu kan, karena ada bumbu-bumbu gamesnya, bisa cobain nonton My Family ini gitu. Nah, berikutnya lanjut ini juga ke satu drama series dengan tema yang cukup unik juga. Judulnya Soujiki Fudousan atau bahasa Inggrisnya itu Honest Real Estate. Nah, ini juga salah satu drama series yang gue tunggu-tunggu banget, karena pemainnya ini juga udah sama nih, udah lama juga nggak main drama series. Jadi di sini yang main itu ada Tomohisa Yamashita atau Yamapi kita kenalnya. Jadi dia tuh udah cukup lama juga sih. Terakhir gue nonton drama seriesnya dia tuh kayak beberapa tahun yang lalu lah gitu. Kayak sekitar 2000, kayak terakhir itu sekitar 2016, 2017, kayak udah agak lama gitu. Karena juga semenjak dia keluar dari agensinya Jonis, dia memutuskan untuk melebarkan sayapnya di dunia internasional gitu. Jadi dia sempat juga stay di Kanada, terus sempat di Eropa juga, ada beberapa project gitu. Nah, setelah dia beberapa tahun terakhir itu banyak project di luar nih, baru aja nih tahun ini dia mulai main drama series lagi gitu. Nah, untuk genrenya sendiri ini di sini ada bisnis komedi. Jadi itu nah, dan untuk pemainnya itu selain Yamapi ada juga Fukuhara Haruka sebagai Tsukishita, dan juga ada Ichihara Hayato sebagai Kiriyama gitu. Nah, ceritanya itu adalah si Yamapi di situ dia berperan sebagai Nagase, adalah staff dari agensi properti gitu. Jadi ini ceritanya seputar sales di agensi properti gitu. Nah, dia tuh jadi tuh di situ tuh ada dua yang menduduki peringkat teratas lah dalam segi penjualan, si Nagase sama saingannya itu si Kiriyama yang diperankan oleh Ichihara Hayato. Nah, cuman si Nagase itu selalu nomor 1, nomor 2-nya itu si Kiriyama gitu. Jadi kayak saingan terus lah gitu mereka. Nah, di sini Nagase itu dia terkenal penjualannya tuh meningkat banget, maksudnya selalu tinggi itu karena dia tuh selalu ibarat tuh kayak ngebohong gitulah sama klien-kliennya dia gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak apartemen yang dijual tuh sebenarnya ada kondisinya tuh kurang bagus atau misalnya ada masalah apa, tapi dia tuh kayak di ini aja lah, maksudnya dibohongin gitulah. Oh, enggak kok, itu apartemennya bagus gini-gini segala macam gitu. Makanya customer-customernya tuh, klien-kliennya tuh jadi kayak percaya, akhirnya makanya dia bisa banyak ngedeal tuh dari situ gitu. Terkenal karena dia suka ngebohongnya itu gitu. Nah, dia tuh punya junior gitu yang diperankan oleh Fukuhara. Di situ dia berperan sebagai Tsukishita. Jadi tuh dia tuh anak yang baru lulus kuliah, terus pertama kali kerja di situ, nggak tahu sama sekali dunia tentang properti. Nah, dia tuh disuruh tuh untuk ngikutin terus nih si Nagase. Jadi ibaratnya kayak ngekor terus lah gitu, kayak suruh belajar lah dari si Nagase itu gitu. Nah, sampai suatu ketika si Nagase itu dia dapat satu klien gitu, dia lagi cari kayak properti gitu. Nah, terus si Nagase itu lagi mau ninjau nih si propertinya ini gitu. Jadi tadinya itu tuh sebuah rumah, cuman sekarang tuh udah kayak dirubuhin, tinggal jadi tanah aja gitu, tanah kosong gitu. Nah, dia lagi ngeninjau ke situ. Nah, pas lagi dia ninjau ke situ itu, di tanah kosong itu tuh ada kayak satu batu, semacam kayak batu prasasti gitulah gitu. Jadi batu kayak ada ukirannya gitu. Terus dia ngerasa ini batu apa sih, kayak nggak jelas gitu, kayak ganggu gitu. Akhirnya dia berusaha kayak untuk mecahin itu batu, hancurin itu batu gitu. Nah, tiba-tiba pas habis dia mecahin itu batu, ternyata tuh kayak batunya tuh kayak batu keramat gitu sih ternyata. Karena tiba-tiba tuh kayak dia kayak diserang angin ribut gitu. Nah, terus kayak nggak jelas gitu, pokoknya dia kayak diserang angin kencang banget. Nah, setelah kejadian itu, dia tuh jadi ibaratnya kalau mau ngebohong ke si klien-kliennya dia itu tuh kayak udah nggak bisa, tiba-tiba kayak keluar aja gitu secara otomatis kata-kata yang sebaliknya gitu loh, malah kata-kata kejujuran gitu. Jadi dia semenjak itu jadi udah nggak bisa berbohong lagi sama klien-kliennya.
Nah, karena itu akhirnya penjualannya jadi turun kan. Jadi dia kayak tadinya biasa peringkat 1, akhirnya jadi turun drastis banget. Terus dia jadi kayak tadinya udah hampir mau ngedil, cuman karena tiba-tiba keluar aja gitu kata-kata jujurnya gitu kan, akhirnya jadi batal gitu kan. Akhirnya dia kayak frustasi sendiri gitu. Dan itu nggak cuma terjadi di pekerjaannya, tapi dalam kehidupan pribadinya pun gitu. Ketika dia lagi deket sama cewek pun juga dia nggak bisa ibaratnya nggak bisa ngegombal gitu loh untuk bisa ngedapetin cewek. Dia jadi kayak pusing, jadi stres sendiri gitu, nih ada apa gitu, sampai dia lemes gitu loh, sampai dia harus pindah yang tadinya tinggal di apartemen yang bagus besar yang mewah, sampai akhirnya dia pindah ke apartemen kecil karena pendapatannya juga jadi otomatis jadi turun gitu karena dia nggak bisa ngebohong lagi gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan gitu karena dukungan juga dari si juniornya itu si Shukishita, dia jadi kayak akhirnya berusaha untuk kayak adaptasi lah gitu dengan cara berjualan yang baru, udah nggak bisa bohong lagi, jadi dia ngomong kejujuran aja gitu ya kalau jualan. Pelan-pelan akhirnya bisa dapat klien juga sih dari situ gitu, walaupun masih belum semeningkat dulu ya, dia belum sebanyak dulu penjualannya gitu. Untuk ini sih ceritanya menurut gue cukup unik gitu kan, kayak ada segi fiksi-fiksinya juga gitu kan, karena kayak tiba-tiba ada satu batu yang keramat gitulah yang bisa ngubah diri kita gitu kan, tapi ada sisi komedinya juga gitu. Jadi buat kalian yang pengen drama series yang sedikit berbeda temanya, yang nggak melulu cerita-cerita drama romantik aja gitu, bisa cobain nonton ini. Apalagi kalian yang kangen dengan aktingnya Yamapi, di sini bisa puas nih ngeliatin aktingnya dia. Dapat banget sih di sini kocaknya dia ketika dari tadinya lagi mau bohong nih gitu sama si customernya, tiba-tiba terus ke switch gitu loh dengan omongan jujur gitu, terus akhirnya dia jadi kayak didamprat gitu sama customernya gitu. Tuh kocak sih di situ. Bisa cobain tonton, rekomen banget sih ini. Nah, lanjut yang terakhir ini juga sama nih, temanya juga beda. Temanya ini dia ada genre drama romantik keluarga, tapi ada komedinya juga. Judulnya ini cukup panjang nih judulnya. Chichi to Musume no Kekkon Koshin Kyoku, atau bahasa Inggrisnya itu Isn't Sustainable Love. Jadi ini sama, dia produksi dari TV TBS. Nah, ini tuh ceritanya ada ayah sama anak gitu. Jadi itu sama-sama sedang mencari pasangan gitulah, merencanakan untuk nikah gitu. Jadi lagi cari pasangan gitu. Nah, jadi tuh pemerannya dulu ya. Pemainnya itu untuk yang ceweknya ada Ueno Juri, itu dia berperan sebagai Kyoka. Untuk yang papanya itu ada Matsushige Yutaka itu sebagai Rintaro. Dan untuk yang cowoknya itu si calon pacarnya anaknya itu ada si Tanaka Kei di situ. Nah, jadi ceritanya tuh si Kyoka itu dia tuh udah umur kayak 30-an gitulah, bekerja sebagai instruktur yoga. Terus kayak dia tuh nggak pernah ada kepikiran lah untuk mau nikah gitu, atau kayak lagi deket sama cowok siapa gitu, dia tuh nggak ada gitu kan. Nah, papanya ini nih single father gitulah, mamanya udah meninggal gitu kan. Terus kayak semenjak mamanya meninggal, akhirnya kan dia si Kyokanya dia balik pindah sama tinggal sama papanya kan gitu kan. Terus kayak papanya tuh kayak khawatir gitulah sama anaknya. Aduh, ini udah umur 30 tapi kok belum nikah. Terus dengan ngelihat kelakuan anaknya tuh yang selebor gitu kan, kayak apa iya dia bisa dapet cowok, bisa nikah gitu kan. Terus kayak papanya tuh saking protektifnya tuh kayak gitu kan. Nah, sampailah di suatu momen papanya tuh lagi beres-beres barang-barang peninggalan mamanya, kayak lagi pengen dibuang-buangin gitu. Terus nemu surat yang ditulis sama mamanya sebelum meninggal. Nah, di situ ditulis tuh kalau mamanya tuh udah kayak intinya tuh mengizinkan lah papanya kalau nanti mamanya udah meninggal untuk bisa cari pasangan lagi. Nah, akhirnya papanya semangat gitu kan. Udah papanya tuh
kepikiran untuk ikut kencan buta. Jadi ada satu agensi gitu yang ngadain acara untuk kencan buta. Nah, papanya kepikiran juga sama anaknya, kenapa nggak sekalian? Jadi itu daftarin tanpa sepengetahuan anaknya, dia daftarin 2 untuk dia sama untuk anaknya. Nah, anaknya pas tahu, aduh males gitu kan, aduh ngapain sih gitu kan, udah papa kalau mau cari pasangan udah papa aja gitu kan, gak usah bawa-bawa dia gitu kan. Tapi akhirnya setelah dipaksa-paksa maulah ikut tuh gitu. Sampailah di satu hari H itu dia sama papanya ikutan tuh acara kencan butanya itu. Nah, di situ tuh dia ketemu sama si Tanaka Kei, yang di situ dia berperan sebagai Higashimura. Nah, dia tuh di situ ternyata adalah IO yang ngurusin untuk acara kencan buta itu gitu. Dia kaget kan gitu, karena mereka sebelumnya tuh udah pernah ketemu sebelumnya gitu kan, terus sama-sama tahulah gitu kalau si mereka tuh nggak ada kepikiran buat nikah gitu, karena si Kyokanya tuh mau fokus sama pekerjaannya sama mimpi-mimpinya dia. Nah, si Higashimuranya itu pun juga dia kan single father kan, udah cerai terus punya anak umur 7 tahun. Nah, semenjak dia bercerai itu dia kayak udah nggak ada kepikiran juga buat nikah, pokoknya fokusnya saat ini untuk pekerjaan sama untuk membesarkan anaknya gitu kan. Terus kaget kan pas dia ngeliat, nih si Kyokanya ngapain gitu di sini, katanya nggak mau nikah kok tiba-tiba ada di sini gitu kan. Terus dia bilang, ya gue di sini karena nemenin papanya gitu kan untuk acara kencan buta itulah gitu. Nah, sistemnya itu di kencan butanya kencan butanya ini tuh kayak digilir gitu loh. Jadi kayak berapa menit pertama kita ngobrol sama si orang A, nanti berikutnya kalau udah habis waktunya kita ngobrol sama orang berikutnya. Nah, gitu-gitu terus gitu kan. Nah, cuma si Kyokanya tuh kayak nggak nemuin cowok yang pas gitulah, kayak setiap ngobrol tuh selalu kayak aduh nggak seru, nggak nyaman gitu. Nah, si Higashimuranya tuh merhatiin gitu loh, ngelihat si Kyokanya kok kayak nggak nyaman gitu kan. Cuman ya karena dia lagi tugas gitu, kerja, nggak bisa bantu gitu kan. Nah, sedangkan terbalik sama papanya tuh malah menikmati banget gitu. Cuman sayangnya tuh papanya karena udah umur kan, kebanyakan rata-rata di situ cowok-cowok yang ikutan kan yang masih muda-muda gitu kan. Papanya ibaratnya yang paling tua gitulah. Terus kayak kurang dapat respect lah gitu sama setiap cewek yang diajak ngobrol gitu. Sampai ada satu cewek yang ibaratnya tuh ya respect lah sama papanya gitu, dan papanya pun juga kayaknya tuh tertarik gitu. Akhirnya disitulah awal mulanya papanya akhirnya ketemulah sama calon ibu tirinya gitu. Nah, sedangkan si Kyokanya tuh kayak nggak dapet yang cocok. Akhirnya dia kayak malah ketemu sama, ada nggak sengaja ketemu sama kayak juniornya dia dulu lah gitu kan. Nah, malah juniornya itu kayak ibaratnya tuh inilah kayak berusaha untuk wah kayaknya nih bisa nih ngedeketin si Kyoka ini gitu. Tapi di sisi lain tuh ternyata si Kyokanya pun juga kayak udah mulai ada sinyal-sinyal suka sama si Higashimuranya itu gitu. Jadi situlah mulai awalnya perjuangan cintanya si ayah sama anak gitu. Seru sih, lucu di sini karena kayak actingnya si ayahnya nih, si Ueno Juni sama si bapaknya ini, terus juga bagaimana mereka juga menyikapi tentang hubungan pernikahan, tentang juga mencari pasangan tuh juga seru sih gitu. Jadi buat kalian nih yang mau cerita percintaan nggak yang melulu yang biasa-biasa gitu, mau yang sedikit lebih percintaan dewasa yang lebih mature gitu, bisa coba nonton ini juga seru. Untuk total episodenya sama 10 episode masih running, jadi bisa tonton ini juga. Oke, ini dia ketiga dorama Jepang musim semi yang gue rekomen buat kalian bisa tonton nih. Untuk ratingnya sendiri gue bisa kasih, kalau untuk My Family gue suka banget nih, ini sangat-sangat rekomen banget sih gitu. Gue bisa kasih rating 9.
Untuk Soujiki Fudo-san itu gue bisa kasih rating di 8. Dan kalau untuk Is It Sustainable Love itu gue bisa kasih di 8,5. Oke, buat kalian yang lagi pengen cari tontonan baru nih, yang suka nonton dorama Jepang, bisa cobain tonton. Terus komen di bawah ya, pendapat kalian kayak gimana. Atau kalau mau share, menurut kalian nih ratingnya berapa untuk masing-masing dorama. Dan kalau ada juga rekomendasi dorama-dorama lain yang bisa gue review juga, bisa komen di bawah ya. Kalian yang udah nonton video rekomendasi gue kali ini, thank you, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di video review gue berikutnya. Bye-bye.